Hai guys, testimoni Jerome Powell kemarin itu membuat harga Bitcoin dan saham turun. Apa isi daripada testimoni tersebut dan apa efeknya ke depan? Kita akan melihat analisanya. Akan ada technical analysis Bitcoin, DXY dan Nasdaq, kemudian altcoin secara umum, update Silvergate, update MTGOX. Soal Binance yang baru saja melakukan hal ini kita akan lihat, dan ada rumor kalau inflasi itu ternyata akan turun drastis. Nama saya KLB dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Dan sebelumnya saya mau berterima kasih untuk komentar dan saran mengenai penjelasannya agar tidak terlalu belepotan atau terlalu cepat ya teman-teman. Jadi akan saya usahakan sehingga pace-nya atau kecepatannya itu nyaman untuk didengar ya teman-teman. Kita akan lihat apa yang menjadi isi daripada testimoni Jerome Powell ini. Kemarin itu kalau tidak salah sekitar jam 7 atau jam 8 itu harga Bitcoin itu mulai berfluktuatif, dan ini rupanya datang dari testimoni yang dibawakan oleh Jerome Powell sendiri ya, di mana Jerome Powell itu mengatakan interest rate, kenaikan suku bunga itu akan dinaikkan lagi daripada yang telah diantisipasi sebelumnya. Jadi ini membuat ekspektasi market itu lebih mengarah ke kenaikan suku bunga 50 basis point, di mana saya juga merasa kalau nanti Maret itu tanggal 22 Maret akan ada FOMC meeting lagi, kenaikannya saya rasa 25 basis point, tetapi setelah melihat hasil inflasi yang tidak terlalu baik untuk bulan lalu ya teman-teman, untuk inflasi bulan Januari itu tidak terlalu baik, ekspektasi market juga berubah, mereka jadi lebih condong bahwa The Fed akan menaikkan 50 basis point, naik dari 30% ke 70% ya. Jadi mayoritasnya itu sudah lebih yakin akan naik 50 basis point. Ini tentu saja bukan berita yang baik untuk Bitcoin ya teman-teman. Testimoni ini membuat harga Bitcoin itu berfluktuatif. Breakdown daripada pola bear flag-nya kita akan lihat nanti setelah kita lihat daily candle-nya. Ini membuat suasana menjadi bearish. Daily close-nya itu merah, close di 22.180-an, dan hari ini dimulai dengan penurunan. Di time frame yang lebih kecilnya, di time frame 4 jam itu, terjadi breakdown ketika testimoni Powell itu disampaikan. Sampai ke daerah 21.900, ada support sedikit di sini, yaitu yang datang dari low sebelumnya yang ada di sini. Tapi harga juga berangsur-angsur menurun. Dari setelah itu sempat ada wick yang panjang ke atas, harga masih mengarah ke bawah ya teman-teman. Dan menurut saya masih bisa ke bawah lagi karena situasi yang tidak terlalu bullish untuk sekarang-sekarang ini ya teman. Inflasi untuk bulan Januari yang diumumkan bulan Februari kemarin juga tiba-tiba naik, jadi itu mendukung apa yang dikatakan oleh Jerome Powell. Mendukung fraktal di mana biasanya Maret itu biasanya adalah bulan yang bearish untuk saham dan Bitcoin ya teman-teman. Jadi segala sesuatu ini terjadinya pas banget. Dari indikator sendiri ada bullish divergence ya, kalau kita lihat di sini RSI-nya itu naik, tetapi akan tidak ada bullish divergence lagi kalau misalnya RSI-nya itu di bawah 29. Jadi harus bertahan sebenarnya, harus ada kenaikan yang kuat sebenarnya agar bullish divergence ini bisa jalan, tapi kayaknya saya sih tidak terlalu optimis untuk jangka pendeknya ya teman-teman. Dari MACD-nya sendiri ini akan terjadi crossover ke bawah ketika garis biru memotong garis orange mengarah ke bawah ini. Jadi tanda bearish untuk MACD-nya juga, indikatornya masih bearish. Akan ada event yang penting juga, berita penting, job report di hari Jumat nanti. Kalau misalnya jelek, itu bisa men-trigger harga Bitcoin untuk ke bawah lagi ya teman-teman. DXY sendiri ini dalam posisi naik, kemarin bisa close hijau, setelah sempat turun 2 hari sebelumnya, naik ke harga yang lebih tinggi, dan hari ini dimulai dengan kenaikan. Sudah mulai ada yang namanya bearish divergence yang ada di sini, RSI-nya itu menurun ketika dia naik, dan ini MACD-nya masih mengarah ke atas, jadi posisi sebenarnya masih bullish. Dia juga baru breakout daripada garis resistance yang ada di sini. Target untuk DXY itu ada di sekitar kotak warna merah ini, ada garis resistance biru yang jelas yang terbentuk di sini.
Nasdaq sendiri, indeks saham Amerika ini mengalami penurunan kemarin dan hari ini juga dimulai dengan penurunan. RSI-nya itu berusaha untuk bertahan di atas 50, kalau gagal maka akan bearish. MACD masih mengarah ke bawah dengan histogram yang merah. Jadi DXY masih bullish, Bitcoin dan saham itu masih bearish untuk jangka pendek ini. Situasi untuk altcoin itu bagaimana? Ada kenaikan 122% dari koin ACS ini pernah muncul di CoinGecko. Jadi kita bisa menukarkan candy yang ada di sini ya teman-teman. Jadi kita bisa kumpulkan, kemudian sebagian candy tersebut itu bisa ditukar dengan koin ACS tersebut, kalau tidak salah ya teman-teman. Dan ini juga kalau tidak salah itu adalah koin China, nanti akan saya gali lebih dalam kalau ada waktu untuk ini. Tapi dari launching dia mengalami penurunan yang cukup dalam, jadi baru sekarang-sekarang ini dia tiba-tiba naik ya teman-teman. Untuk koin-koin lain ada Conflux dan Immutable X tidak terlalu banyak karena rata-rata mengikuti harga Bitcoin. Rata-rata itu dalam posisi menurun seperti ini teman-teman. Nanti akan saya kasih tahu kapan kira-kira range waktu yang tepat untuk melakukan akumulasi sehingga risk reward-nya itu besar di reward-nya ya teman-teman ya, risk-nya itu kecil. Dan sekaligus saya akan juga buatkan koin-koin pilihan saya, koin-koin AI yang berpotensi, narasi-narasi yang berpotensi untuk kedepannya juga. Sedikit info update mengenai Bank Silvergate, di mana mereka sedang diskusi dengan FDIC mengenai cara-cara untuk mencegah terjadinya shutdown ini. Dimana kalau kita tahu Silvergate ini dulu mengurusi deposit atau withdraw USD pengguna-pengguna exchange crypto ya teman-teman. Jadi exchange itu menggunakan pihak ketiga Bank Silvergate ini untuk ngurusin beli USD atau jual jadi USD. Nah, ada kemungkinan terjadi shutdown untuk Bank Silvergate ini. Tidak tahu apakah efeknya itu akan berdampak besar kepada kripto atau tidak, karena sebenarnya exchange itu sudah memutuskan hubungan dengan Bank Silvergate. Nah, kalaupun dia ini shutdown, harusnya logikanya itu tidak ngefek ke harga Bitcoin atau altcoin ya teman-teman. Tapi mungkin sentimennya itu bisa menyebar. Nah, itu masalahnya menyebar. Dan juga ada isu kalau Silvergate ini itu ada kaitannya dengan Gemini. Gemini bikin stablecoin namanya GUSD, di mana GUSD ini disimpan di Silvergate. Nah, takutnya itu seperti itu. Kalau kayak gitu sih itu bisa ada chain reaction, kena ke Gemini, nanti kena juga bisa kena ke yang lainnya. Jadi mereka lagi ngomong dengan FDIC untuk mengurus masalah ini agar tidak terjadi shutdown tersebut, ya bahaya. Perlu tetap kita waspadai soal efeknya itu kepada dunia kripto. Dan update sedikit juga mengenai mt.gox, di mana mereka punya waktu sampai tanggal 10 Maret untuk menentukan metode pembayaran yang akan mereka gunakan ya. Jadi ini hanya soal metode pembayarannya. Nah, ada beberapa opsi, yaitu yang pertama itu adalah lump sum, jadi langsung diberikan. Kemudian ada bank remittance, mungkin dikirim dari bank ya, saya kurang tahu, mungkin secara bertahap. Ini jasa transfer uang, atau bisa melalui juga exchange crypto atau custodian ya. Jadi ada beberapa opsi yang ada di sini, mereka harus memilihnya. Belum ada berita signifikan, ini masih soal cara pembayarannya. Yang perlu kita waspadai adalah kalau misalnya mayoritas itu menggunakan lump sum payment, ini mungkin akan bisa memberikan volatilitas yang tinggi untuk harga Bitcoin. Dan menurut saya, orang akan cenderung untuk menjualnya ya. Setidaknya pasti ada jual sebagian ya teman-teman. Ketimbang di hold lagi ya teman-teman. Karena ini mereka sudah dari tahun 2014, itu hampir 10 tahun kejadian seperti ini. Jadi sangat logis sekali kalau misalnya mereka setidaknya ada menjual sebagian. Bagian pasti akan jual semuanya, ya. Tetapi menurut saya mayoritas akan jual sebagian. Itu bisa memberikan sentimen negatif untuk Bitcoin. Tapi semoga saja pembayarannya itu berlangsung secara bertahap agar tidak mengganggu pasar secara signifikan. Dan ini ada suatu prestasi yang baik dari Binance, di mana kata dia adalah memproteksi penggunanya build dan build terus. FAT itu adalah sementara saja,
Saya juga setuju, Binance baru saja disetujui oleh hakim US untuk membeli Voyager ya. Jadi dengan nama Binance.US. Jadi atas nama Binance.US di sini karena Binance.US adalah perusahaan di Amerika. Senilai 1,3 miliar dolar. Ini menunjukkan kalau mereka itu punya dana yang sangat banyak sekali, namanya juga exchange terbesar di dunia, pasti bisa melakukan hal yang seperti ini. FUD yang kemarin itu ditujukan untuk memberikan sentimen negatif pada partisipan-partisipan market untuk memaksa mereka menjual Bitcoin dan koin-koin yang lain juga. Nah, itu SEC itu sempat menghalang-halangi apa yang dilakukan Binance ini. Dia sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Binance ini ya. Justru SEC yang harus diperiksa ya teman-teman ya. Karena ada indikasi ketidakadilan yang terjadi di SEC nanti waktu yang akan membuktikan. Dan ada rumor juga mengenai inflasi yang akan turun cukup drastis ya teman-teman. Ini dari Satoshi Flipper, tetapi yang saya lihat adalah dia salah membacanya teman-teman menurut saya. Nah, kata dia apa? Kata dia adalah CPI reading, hasil CPI untuk tanggal 14 Maret ini akan sangat menakjubkan sekali ya. Federal Reserve Cleveland itu memprediksi kalau inflasinya itu akan menjadi 5,4%. Sebelumnya itu 6,4%. Dan Truflation itu memiliki inflasi di bawah 5% untuk real time. Semua ini keledai-keledai ini atau maksudnya orang-orang yang trader-trader yang tidak pintar ya kata dia, menjual sahamnya karena pikir kalau inflasi ini itu tinggi. Dan mereka juga berpikir kalau The Fed ini akan menaikkan suku bunga dengan gila-gilaan. Orang-orang ini akan kaget soal hal ini. Nah, dilihat di sini kalau bulannya itu bulan Maret 2023. CPI-nya itu diprediksi 5,37. Februari itu 6,21. Nah, kalau kita lihat di komentarnya itu, kata ini, dia bilang kalau di tanggal 14 Maret itu CPI-nya akan 6,21. Jadi yang ini yang untuk bulan Februari karena yang diumumkan di bulan itu adalah inflasi bulan lalu. 5,4 ini untuk dirilis di bulan April. Untuk inflasi bulan Maret atau bulan sebelumnya. Jadi, kalau saya cek ya teman-teman, di investing.com sendiri di mana untuk inflasi bulan Januari yang diumumkan bulan lalu, bulan Februari itu adalah 6,4%, itu berbeda dengan yang tertulis di sini. Jadi harusnya di bawahnya itu ada Januari 2023, 6,4%, 4 sekian dan lain-lain. Kemungkinan minggu depan, tanggal 14 Maret itu, nanti CPI-nya itu akan seputar ini. Jadi sepertinya Satoshi Flipper sendiri ini dia salah sangka ya teman-teman. Orang-orang lainnya juga berpikiran kalau apa yang dia katakan itu benar. Tapi kabar baiknya adalah untuk di bulan selanjutnya teman-teman, di pengumuman inflasi bulan April, ini CPI-nya jauh menurun dibandingkan dengan sebelumnya. Dan ini sekali lagi sangat sesuai dengan fraktal yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Jadi bulan April itu akan ada pump besar. Nanti akan saya tunjukkan chartnya itu di video-video selanjutnya. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe. Dan nantikan video saya selanjutnya.